Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini nih, kita mau coba menyelami pemikiran Stephen Covey soal sesuatu yang kedengarannya teknis banget. Kualitas total atau total quality. Ya, total quality seringnya langsung kebayang angka dan kontrol ya. Betul. Nah, sumber kita spesifik dari bab 26, bukunya Principle Centered Leadership. Judul babnya Total Quality Leadership. Misi kita hari ini itu bukan cuma ngerti definisinya aja ya, Bukan sekedar itu ya. tapi lebih ke membongkar gimana Covey itu kayaknya membalik logika umum TQ. Jadi dari yang fokusnya proses, sistem, dia geser ke transformasi kepemimpinan dan manusianya. Siap nih kita gali perspektif ini. Siap, siap. Dan ini perspektif yang penting banget memang. Yaitu tadi, dengar kualitas total biasanya langsung, wah diagram alur, statistik, efisiensi gitu kan? Chart di mana-mana ya. Iya, tapi di kutipan dari bab ini, Covey yang kita tahu banyak terinspirasi dari W. Edwards Deming. Sang gurun kualitas itu ya. Nah, itu dia. Covey justru nunjukin apa yang seringkali hilang, yaitu fondasi kepemimpinan yang kuat, pemahaman soal manusia. Makanya dia sebut kepemimpinan kualitas total. Ada pergeseran fokus yang fundamental di situ. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Jadi bukan berarti sistem proses itu nggak penting sama sekali gitu. Bukan berarti gitu juga sih. Tapi Covey sambil mengutip Deming bilang syarat utamanya itu ya mengubah secara fundamental gaya manajemen barat. Jadi bukan lagi supervisi, tapi kepemimpinan. Apa sih yang bikin Covey ngerasa pendekatan proses dulu, orang belakangan itu keliru atau ya kurang pas gitu? Karena menurut pandangan ini ya, akar masalah kualitas itu seringnya bukan di sistemnya loh, tapi di paradigma di baliknya. Paradigma yang mendasari cara kita melihat pekerjaan dan orang. Paradigma ya. Paradigma kualitas total yang Covey bawa ini tuh paradigma soal kepemimpinan dan soal manusia seutuhnya. Makhluk ekonomi, sosial, psikologis, spiritual juga. Bukan cuma sumber daya yang dioptimalkan kayak mesin. Oke. Manusia butuh makna ya, bukan cuma gaji atau efisiensi. Persis, butuh makna, rasa percaya, tujuan. Nah, disinilah Covey melihat kepemimpinan berbasis prinsip, yang landasannya nilai universal kayak integritas, adil, jujur. Itu jadi kuncinya. Kunci transformasinya. Oke, paham. Jadi paradigma manusia utuh, terus kepemimpinan berbasis prinsip sebagai fondasi, lalu gimana nerjemahinnya ke praktik sehari-hari? Di sini 7 kebiasaan masuk ya? Nah, bener banget. Kutipan itu kan nyebut 7 kebiasaan itu kayak manual praktisnya gitu ya, buat mewujudkan 14 poin kualitas totalnya Deming. Jadi ini bukan cuma soal pengembangan diri personal aja. Tepat. Ini jadi alat strategis buat organisasi. Coba ambil contoh ya, poin pertama Deming. Ciptakan konstansi tujuan. Iya, constancy of purpose. Nah, itu kan sejalan banget sama kebiasaan 2, mulai dengan tujuan akhir. Kalau pemimpinnya aja nggak punya visi jangka panjang yang jelas, yang dipegang teguh, gimana organisasinya mau punya arah kualitas yang konsisten? Bingung nanti. Masuk akal. Terus, ada contoh lain? Ada lagi, misalnya poin 8 Deming, hilangkan rasa takut. Nah, coba pikir, gimana rasa takut bisa hilang kalau pemimpinnya nggak praktekin kebiasaan 5? Kebiasaan 5. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dipahami. Seek first to understand, then to be understood. Betul. Rasa takut itu kan sering akarnya karena merasa nggak didengerin, nggak dipahami, nggak dipercaya, komunikasi satu arah aja gitu. Wah, ini koneksi yang kuat banget. Menghubungkan hilangkan rasa takutnya Deming sama berusaha mengerti dulunya Covey. Saya baru ngeh sejelas ini. Artinya komunikasi empatik itu bukan sekedar pelengkap ya? Bukan. Itu prasyarat mutlak. Supaya ada lingkungan kerja yang berkualitas tinggi, yang ada psychological safety-nya. Dan kayaknya kebiasaan 5 ini nyambung juga ke poin 9 Deming soal meruntuhkan penghalang antar departemen. Tentu saja. Gimana silo antar departemen bisa runtuh kalau nggak ada usaha tulus buat ngertiin perspektif departemen lain? Kebutuhan mereka apa, tantangan mereka apa? Kan butuh dialog dua arah yang empatik. Iya. Jadi, kebiasaan 5, terus ditambah kebiasaan 4 berpikir menang-menang sama kebiasaan 6 bersinergi, itu jadi kunci kolaborasi.
Ini bukan cuma teknik komunikasi loh ya, tapi perubahan pola pikir. Itu tadi, dari dalam keluar. Inside out. Nggak bisa bangun trust, sinergi, jangka panjang, kalau cuma pura-pura atau pakai topeng. Dari dalam keluar, ini tema sentral KV banget ya. Artinya, kualitas organisasi tuh nggak bisa dipaksain dari luar, pakai prosedur aja, kalau orangnya, terutama pemimpinnya, belum berubah dari dalam. Kualitas pribadi dulu, baru kualitas organisasi. Betul. Kedengarannya agak idealis sih. Tapi apa ini artinya fokus utamanya harus ke pengembangan karakter sama kompetensi individu dulu sebelum kita ngomongin katakanlah ISO atau Six Sigma gitu? Permukaan aja ya? Iya, nggak sampai akar. Kualitas yang sejati itu butuh fondasi integritas, selaras antara nilai sama tindakan. Butuh kedewasaan seimbang antara berani ngomong sama mempertimbangkan orang lain. Terus, mentalitas kelimpahan, percaya kalau sukses itu bisa diraih bareng-bareng. Oke. Ini bukan berarti sistem nggak penting ya, tapi sistem itu diletakkannya di atas fondasi manusia dan prinsip yang kokoh. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kita nih dari kutipan bab 26 ini ya, kepemimpinan kualitas total ala Covey itu intinya soal memanusiakan kembali upaya peningkatan kualitas. Memanusiakan kembali ya. Akarnya itu di transformasi pemimpin yang basisnya prinsip, yang ngeliat dan memperlakukan timnya sebagai manusia utuh, bukan sekedar faktor produksi. Jadi geser ya, dari sekedar melakukan kualitas jadi menjadi berkualitas. Tepat sekali. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, di tengah semua tekanan target, metrik, deadline di kerjaan Anda, gimana caranya Anda bisa secara sadar, pelan-pelan gitu ya, mulai menggeser fokus, sedikit aja, buat lebih mengintegrasikan manusia dan prinsip ini? Tantangan menarik itu. Apa kira-kira satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai bangun kualitas dari dalam keluar? Yang lebih dari sekedar ya udah centang prosedur atau capai angka target. Apa langkah kecilnya?